Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Terungkap sisi gelap camping Jokowi di titik 0 IKN, Pak D disebut cuek dan juga masa bodoh pada warga lokal. Fakta mengejutkan datang soal perkemahan Presiden Jokowi di titik 0 Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Orang nomor 1 Indonesia itu disebut cuek dan juga masa bodoh dengan warga lokal. Hal itu dibeberkan oleh Yati Dahlia, salah seorang masyarakat dari adat suku Balik, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dia mengaku sangat kecewa dengan kedatangan Pak D Jokowi yang melakukan perkemahan dengan rombongan serta disebut melakukan peninjauan langsung ke lokasi titik 0 IKN Nusantara. Menurutnya, mantan wali kota Solo itu terkesan cuek dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat Penajam, justru memilih untuk berkemah. Terlebih kedatangan kakek dari Jan Etes itu katanya masyarakat lokal juga tidak diberikan informasi. Kami sedikit kecewa walaupun Bapak Presiden kemarin datang, tapi terkesan cuek dan juga masa bodoh. Mungkin kami lebih merasa kecewa seperti itu. Karena teriakan kami selama ini tidak didengarkan, kami seperti dianggap tidak ada di sini. Justru tidak ada koordinasi seperti kepala adat atau tokoh yang ada di sini, kami tidak diberitahu. Ujarnya dalam konferensi pers. Camping oligarki di IKN, gimmick elit saat rakyat menjerit, secara virtual pada hari Selasa 15 Maret. Dia juga menyebut bahwa masyarakat tidak memedulikan kegiatan Jokowi yang berkemah di kawasan titik 0 IKN. Sebab, kata dia, warga tidak diuntungkan dengan kegiatan tersebut. Jadi kalau masalah camping kemarin, kami sebenarnya juga tidak butuh hal itu. Buat apa seperti itu? Tidak ada yang merasa diuntungkan untuk berkemah itu. Dia juga menuturkan saat ini pihaknya fokus terkait permasalahan pemasangan plang di lahan-lahan warga setempat untuk pembangunan IKN. Dia juga membeberkan masyarakat juga kecewa dengan surat edaran Gubernur Kaltim Isran Nur yang menyatakan bahwa lahan pembangunan IKN tidak termasuk lahan warga. Namun fakta di lapangan, terjadi pemasangan plang pembangunan IKN di lahan-lahan milik warga. Kami lebih fokus ke lahan-lahan kami yang kena plang, seperti itu dengan surat edaran yang ada. Karena kemarin Bapak Gubernur bilang bahwa lahan untuk pembangunan IKN tidak termasuk di lahan warga. Tapi kenyataannya, yang kami alami di sini pelangnya sudah ke pemukiman warga. Begitu paparnya. Bagi dia, jika pembangunan IKN tetap dilakukan, masyarakat meminta kejelasan perihal lahan-lahan yang sudah dipasangi pelang. Kami meminta kejelasan atas lahan-lahan kami, suku asli di sini. Masyarakat adatnya bagaimana lahan-lahan kami ini agar tidak terkena dampak yang dipaksakan, seperti pemasangan pelang yang terjadi itu. Menurutnya, pemasangan plang di lahan milik warga sama saja pengambilan secara sepihak. Dia juga menegaskan tidak ada pertemuan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Itu pengambilan secara sepihak. Kami tidak pernah diajak bertemu, tidak diajak koordinasi. Jadi kami berharap pemerintah menanggapi suara kami ini bagaimana dengan lahan-lahan warga yang masuk di pemukiman warga yang ada plang-plang warga. Penyelesaiannya seperti apa? Begitu sambungnya. Seperti diketahui, warga kaget tiba-tiba tanahnya dipatok untuk proyek IKN. Dahlia Yati dari suku Pasar Balik, penduduk asli tempat calon berdirinya IKN, mengaku kaget lahan rumahnya tiba-tiba sudah dipasangi patok lahan rencana pembangunan ibu kota baru tersebut. Yati menyebut lahan itu dipatok setelah sebelumnya datang surat edaran dari pemerintah Kalimantan Timur. Yati mengatakan pemasangan plang dan juga patok itu membuat dirinya dan warga setempat resah. Sebab lahan yang tiba diklaim itu oleh pemerintah sudah digunakan oleh Yati dan penduduk lain untuk berkebun selama bertahun-tahun lamanya. Masyarakat adat meminta kejelasan soal lahan adat agar tidak terdampak pembangunan IKN yang dipaksakan. Pemasangan plang yang terjadi ini bentuk pengambilan secara sepihak, tidak pernah bertemu atau koordinasi dengan kami, ujar Yati dalam webinar Bersihkan Indonesia. Yati juga mengatakan lahan rumahnya berada sekitar 10 km dari titik 0 IKN untuk tempat Presiden Jokowi berkemah bersama dengan rombongan. Namun alih-alih bertemu dengan warga sekitar yang terdampak pembangunan IKN, Jokowi justru melakukan ritual kendi Nusantara dan juga berkemping di sana. Padahal, kata Yati, lahan keluarga miliknya yang dicaplok oleh negara untuk pembangunan IKN luasnya sampai dengan 4 hektar. Ia mengatakan kecewa dengan kunjungan Jokowi ke lokasi proyek IKN karena keluhan dari warga asli soal pencaplokan lahan tidak didengarkan dan malah Jokowi memilih camping di titik 0.
Camping kemarin tidak kami butuhkan, hal itu buat apa? Tidak ada yang diuntungkan dengan itu. Sementara itu, dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Jatam, Kalimantan Timur, Pradharma Rupang menyebut ada potensi penggusuran terhadap 20.000 warga adat dan juga lokal akibat pembangunan otorita IKN di Kalimantan Timur. Mereka, kata Rupang, merupakan warga yang telah tinggal di kawasan hutan jauh sebelum adanya rencana pembuatan ibu kota itu. Jadi 260.000 hektar total luas wilayah ini bukan tanah kosong, ada pemukiman warga. Rupang menerangkan saat ini 40% dari total wilayah IKN sudah ditempati oleh warga. Data tersebut bahkan sudah dibenarkan oleh Kementerian ATR BPN. Pembangunan IKN bakal menimbulkan daya rusak berlapis ke 53 kampung di sekitar IKN. Pembukaan lahan bisa membuat kerusakan dan pencemaran yang seharusnya menopang kehidupan di sekitarnya. Sementara itu, juru kampanye hutan dan kebun Walhi Uli Arta Siagian menyebut pemerintah selama ini selalu menganggap bahwa hutan-hutan yang ada di Kalimantan merupakan tanah yang tidak bertuan. Padahal, kata dia, di hutan tersebut ada masyarakat yang tinggal di sana. Pemerintah menegasikan bahwa lahan itu tidak pernah bertuan. Walhi mengungkap bahwa terjadi banyak tumpang tindih di lahan calon ibu kota ini. Begitu kata Uli. Suku asli dari Penajam Pasar Utara, lokasi ibu kota negara Nusantara, mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri di tengah kegiatan perkemahan Jokowi dan para gubernur. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN dan sejumlah NGO memperingatkan potensi konflik yang kemungkinan akan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat adat di sekitar IKN Nusantara. Seorang staf ahli dari kantor staf presiden menjanjikan ibu kota yang berkelanjutan dan memberi perlindungan besar kepada masyarakat adat, termasuk membuka ruang pada masyarakat untuk menyempurnakan ibu kota baru melalui peraturan presiden. Presiden juga menuang air dan menabur tanah dalam sebuah gentong besar yang dibawakan oleh 34 gubernur dari masing-masing wilayah. Sebuah ritual yang ia sebut dengan bentuk simbol persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan ibu kota akan sangat membantu agar apa yang dicita-citakan segera terwujud. Begitu kata Jokowi.